Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, panitia penyelenggara lomba, dan rekan-rekan sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur mari kita limpah curahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas karunia-Nya kita bisa berada di tempat ini yang insya Allah dimuliakannya. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya yang selalu mengikuti suri tauladannya dan mengikuti sunnahnya. Semoga kita mendapatkan berkah darinya dan syafaat darinya. Di masa pandemi COVID-19 ini tentunya berpengaruh pada ekonomi Indonesia maupun dunia. Contohnya, banyak tempat usaha yang tutup, karyawan yang di PHK, dan lain-lain sebagainya. Tentunya, di masa pandemi COVID-19 ini, terjadi penurunan ekonomi berskala besar-besaran. Karena kurangnya aktivitas masyarakat dan terhambat oleh wabah virus COVID-19 ini. Contohnya, kegiatan produksi yang menurun, tempat usaha yang tutup, bahkan bangkrut, dan banyak karyawan yang di PHK dari perusahaannya ataupun tempat kerjanya. Karena hal itulah mengganggu ekonomi dunia dan juga Indonesia. Karena virus COVID inilah kita pun terhambat untuk melakukan aktivitas karena terjadinya penyebaran virus yang sangat cepat. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat itu Umar ingin pergi ke Syam. Saat di perjalanan, Umar mendengar kalau di Syam ada suatu wabah virus penyakit yang menyebar di sana. Umar pun menggelar musyawarah kepada para sahabatnya. Sebagian sahabat dari kaum muhajirin mengatakan untuk melanjutkan perjalanannya. Sebagian sahabat pula dari kaum muhajirin juga mengatakan untuk kembali ke Madinah. Lalu Umar pun bertanya lagi kepada golongan Ansor. Jawabannya pun sama. Sebagian dari golongan Ansor mengatakan untuk melanjutkan pergi ke Syam. Sebagiannya pula mengatakan untuk kembali lagi ke Madinah. Umar pun setelah melakukan musyawarah terus menerus, Umar pun semakin mantap setelah mendapatkan kabar dari Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika kamu mendengar suatu wabah virus berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu masuk ke dalam negeri tersebut. Dan bila kamu mendengar suatu wabah virus di suatu negeri dan kamu terdapat di tempat virus itu, maka janganlah kamu lari untuk keluar darinya. Maka dari kesimpulan tersebut kita bisa mengambil untuk tidak memasuki tempat yang terjangkit virus ataupun wabah.
karena hal itu bisa mengganggu kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Dari hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, maka kita bisa menerapkannya di kehidupan sekarang. Karena tentunya pasti virus COVID-19 ini mengganggu kepada perekonomian kita, mulai dari terhambatnya ekonomi, terhambatnya aktivitas warga, dan juga penyebaran penyakit yang semakin besar. Lalu, bagaimana langkah-langkah yang minimalnya bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa menjaga jarak social distancing minimalnya 1 meter. Kedua, menggunakan masker. Ketiga, rajin berolahraga, bisa di rumah maupun di luar rumah, namun tetap social distancing, menjaga jarak. Yang keempat, mengatur pola makan kita dengan makan makanan yang lebih sehat. Kelima, istirahat yang cukup. Keenam, mencuci tangan karena tangan kita yang selalu kita pakai tentunya memegang-pegang barang, dan virus corona bisa berada di tangan kita. Maka dari itu kita harus mencuci tangan. Dengan hal-hal tersebut dan tambahan hal-hal lainnya, itu bisa menekan angka virus COVID-19 dan mengembalikan perekonomian Indonesia maupun dunia. Maka marilah kita melakukan hal-hal tersebut agar kita bisa kembali hidup normal dan beraktivitas kembali. Kita bisa kembali bekerja, kegiatan produksi kembali membaik, tempat usaha pertokoan bisa kembali berdagang, karyawan pun bisa kembali bekerja. Karena itu, masyarakat pun memiliki pendapatan. Dengan hal tersebutlah ekonomi Indonesia maupun dunia bisa kembali dengan baik. Kita bisa berkumpul lagi dengan teman, sahabat, dan juga keluarga kita. Tentunya kita rindu dengan hal-hal tersebut. Maka lakukanlah protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, juga menjaga kesehatan, agar hal-hal tersebut bisa mengembalikan ekonomi dunia tentunya. Dan itulah yang saya telah sampaikan. Terima kasih kepada Dewan Juri dan panitia, juga rekan-rekan. Ambil pisau belah ketupat, sayur lodeh dicampurkan. Jika ada ilmu yang didapat, mohon untuk diamalkan. Ada jarum patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada salah kata, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.